Resepsi kedalaman atau disebut juga sebagai stereoskopi adalah tingkat tertinggi penglihatan binokuler yang sangat membantu penglihatan 3 dimensi yang dihasilkan dari proses neural akibat stimulasi elemen-elemen retina yang berbeda secara horizontal di area fungsional pen. Di mana dengan kemampuan stereoskopis ini seseorang dapat memahami, menilai, dan mengetahui dengan jelas suatu benda yang dilihat di hadapannya. Seseorang dengan penglihatan kedua mata yang baik akan memiliki penglihatan stereoskopik yang baik pula. Fungsinya adalah mengatur agar mata kiri hanya melihat pasangan foto sebelah kiri dan mata kanan hanya melihat pasangan foto sebelah kanan. Sebagian besar metode stereoskopik menghadirkan dua gambar terpisah untuk mata kiri dan kanan pengamatnya. Gambar dua dimensi tersebut kemudian dikombinasikan dalam otak memberikan persepsi kedalaman 3 dimensi. Teknik tersebut berbeda dengan display 3 dimensi yang menyimpan sebuah gambar dalam bentuk 3 dimensi utuh, yang membuat pengamat meningkatkan informasi tentang objek-objek 3 dimensi yang disimpan oleh kepala dan gerak mata. Jenis-jenis stereoskopik yang pertama, salah satu jenis stereoskop yang paling sederhana adalah stereoskop saku. Ukuran foto yang dapat dilihat bentuk 3 dimensinya terbatas sekitar 6 cm dikali 10 cm stereoskop saku. Stereoskop saku mempunyai lensa positif. Lensa-lensanya biasanya mempunyai perbesaran 2,5 kali. Stereoskop ini memiliki kelemahan yang sama seperti pemakaian mata telanjang, yaitu jarak antar titik yang berpasangan tak boleh melebihi panjang basis mata atau basis mata rata-rata 64 mm. Yang kedua, selain stereoskop satu, terdapat pula jenis stereoskop lainnya, antara lain stereoskop cermin, memiliki ukuran yang lebih besar daripada stereoskop saku, otomatis bisa melihat foto udara dengan ukuran yang lebih besar pula. Daerah yang dapat dilihat secara stereoskop lebih luas jika dibandingkan dengan menggunakan stereoskop lensa. Namun, karena bentuknya agak besar, maka agak lebih sukar dibawa ke lapangan. Yang ketiga, stereoskop kembar memiliki dua lensa di sisi kanan kirinya sehingga pengamatan dapat dilakukan oleh dua orang. Bagian-bagian dari stereoskop ini adalah dua set lensa pada bagian kanan dan kirinya. Tiap penyangga. Kelebihan dari stereoskop ini adalah pengamatan dapat dilakukan oleh dua orang yang secara bersamaan, daerah pengamatan besar. Sedangkan kekurangannya dari stereoskop ini adalah tidak praktis. Perbesarannya tidak cukup besar karena hanya 1,5 hingga 3 kali saja. Yang keempat, stereoskop prisma tunggal hanya dilengkapi oleh lensa prinsip tunggal. Prisma tunggal, bagian-bagian dari stereoskop ini adalah tiang penyangga, lembaran penyangga, lensa cembung dan prisma. Kelebihan dari stereoskop ini adalah dapat melihat gambar yang perpisahannya besar dari jarak interokular, sedangkan kekurangannya adalah perbesarannya kurang. Yang kelima, stereoskop mikroskopik mempunyai perbesaran yang sangat besar dan hampir sama dengan mikroskop. Stereoskop ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama stereoskop zoom. Lensanya dapat diganti-ganti untuk perbesaran yang berbeda-beda. Bagian-bagian stereoskop ini adalah sepasang cermin atau prisma, sepasang lensa cermin pada tiap kaki. Kelebihan stereoskop ini adalah perbesaran sangat besar, pasangannya sangat besar. Foto stereonya dapat diputar sejauh 360 Celcius dan bila terkena cahaya akan lebih memperjelas gambar. Sedangkan kekurangan dari stereoskop ini adalah bila tidak terkena cahaya, gambar yang dihasilkan akan tidak kelihatan. Yang kedua, interpostoskop, yaitu stereoskop modern yang sudah menggunakan komputer. Kelebihan dari interpostoskop adalah hasil lebih akurat karena terkomputerisasi. Kekurangan pada interpostoskop adalah ukurannya yang besar dan membutuhkan listrik di saat pemakaiannya. Untuk keperluan studi ini diperlukan salah satu dari kedua macam lensa stereoskop di bawah ini. Yang pertama itu stereoskop lensa. Stereoskop lensa terdiri dari atas dua buah lensa yang dipasang demikian rupa sehingga terpisahkan dengan jarak yang sesuai dengan jarak antara kedua mata pengamat. Jarak antara kedua lensa ini dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Pada umumnya, lensa yang dipergunakan untuk mempunyai daya membesarkan antara 1,25 kali sampai 4 kali dilihat dari ukuran panjangnya. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa pembesaran yang terlalu kuat akan menggunakan gambaran yang diperoleh.
Oleh karena itu, lensa yang demikian jarang dipergunakan. Prinsip kerja stereoskop adalah sebagian berikut. Yang pertama, mata satu atau mata kanan mengamati citra sebelah kanan. Yang kedua, mata dua atau mata kiri mengamati citra sebelah kiri. Yang ketiga, stereoskop menyatukan daerah pertampalan sehingga seolah-olah hanya mengamati satu citra saja. Yang keempat atau yang terakhir, daerah bertapatan menghasilkan gambar tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mengamati unsur ketinggian dan kemiringan.